Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di sini. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang ibu termuda di dunia, di mana ia telah melahirkan seorang anak di usianya yang masih 5 tahun. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan kita langsung menuju ke ceritanya. Lina Marcela Medina lahir pada tanggal 23 September tahun 1933 di Tikrapo, Peru. Ayahnya bernama Tiburello Medina yang bekerja sebagai seorang tukang perak, dan ibunya bernama Victoria Losea yang merupakan seorang ibu rumah tangga biasa. Lina Medina ini merupakan seorang ibu termuda yang pernah hidup sepanjang sejarah kedokteran, di mana ia telah melahirkan seorang anak dalam usianya yang masih 5 tahun 7 bulan. Jadi, Lina lahir dan besar dengan keadaan yang sehat-sehat saja. Namun, suatu ketika, orang tua Lina menyadari ada yang berbeda dengan anak mereka ini. Ya, perut Lina semakin hari terlihat semakin membesar. Nah, waktu awalnya nih, orang tua Lina sempat berpikir, mungkin karena beberapa waktu terakhir ini, Lina terlihat memiliki selera makan yang sangat tinggi. Tapi kemudian, orang tuanya menyadari, kok anak ini makannya banyak, tapi badannya kok segitu-segitu aja. Dan yang terus-menerus membesar hanya perut Lina saja. Nah, orang tua Lina ini mulai merasa khawatir. Waktu itu mereka berpikir, jangan-jangan anak ini terkena semacam tumor atau penyakit sejenisnya. Jadi, sama orang tuanya, Lina ini dibawa ke klinik terdekat yang ada di wilayah mereka. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh seorang dokter yang bernama Gerardo Lozada, betapa terkejutnya orang tua Lina mendengar pernyataan sang dokter yang menyatakan kalau ternyata Lina Medina sedang mengandung 7 bulan. Nah, dokter Gerardo Lozada yang saat itu juga merasa terkejut dengan apa yang dia saksikan, akhirnya membawa Lina kepada salah seorang rekannya yang merupakan dokter spesialis kandungan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan ternyata di sana Lina dinyatakan benar-benar tengah hamil 7 bulan. Nah, 6 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Mei tahun 1939, Lina melahirkan seorang anak laki-laki melalui operasi sesar. Karena kondisi Lina yang masih sangat kecil, yang tidak memungkinkan Lina untuk melahirkan secara normal. Operasi ini dilakukan oleh Dr. Gerardo Lozada bersama dengan kedua rekan dokter lainnya. Bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Lina Medina ini memiliki berat 2,7 kg dan bayi ini diberi nama Gerardo Medina. Nama Gerardo sendiri ini diambil dari seorang dokter yang pertama kali melakukan pemeriksaan kepada Lina Medina, yaitu Dr. Gerardo Lozada. Nah, selama prosedur operasi yang dilakukan, dokter membiopsi sampel jaringan dari salah satu ovarium Lina dan menemukan bahwa jaringan tersebut mirip dengan ovarium seorang wanita ketika sudah dewasa. Dan ternyata menurut laporan dokter, Lina sudah mulai mengalami menstruasi pada usianya yang masih 8 bulan. Selain itu, Lina juga sudah mulai mengalami pertumbuhan pada payudaranya ketika Lina ini berusia 4 tahun. Dan dalam usia 5 tahun, kelangkangan Lina telah mengalami pertumbuhan dan tulangnya mulai bertumbuh mengalami pendewasaan dini. Para dokter meyakini bahwa Lina Medina ini mengalami kondisi genetik yang langka yang disebut dengan pubertas dini. Nah, jadi kan, pubertas ini merupakan fase di mana tubuh anak-anak mulai mengalami pertumbuhan menuju ke usia dewasa, terutama pada bagian organ reproduksi. Yang dimana biasanya anak-anak yang memasuki fase ini, yakni mulai usia 10 tahun pada anak perempuan dan 11 tahun pada anak laki-laki. Nah, sedangkan yang dialami oleh Lina Medina ini merupakan kondisi yang sangat jarang terjadi atau sangat langka, di mana kondisi seperti ini diperkirakan kemungkinan dialami 1 banding 10.000 anak yang ada di dunia.
Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah siapa ayah kandung dari anak yang dilahirkan oleh Lina Medina ini? Lina sendiri tidak pernah memberitahukan kepada dokter ataupun pihak berwenang terkait siapa ayah dari anaknya ini. Dia juga tidak mau menceritakan bagaimana terjadinya peristiwa yang menyebabkan kehamilan pada dirinya ini. Pokoknya ketika ditanya tentang siapa pelakunya atau bagaimana kejadiannya, Lina ini tetap bungkam dan tidak mau memberikan jawaban. Nah, ayah Lina yaitu Tiborello Medina sempat ditahan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan penganiayaan dan penyerangan terhadap anaknya ini. Ia diduga telah melecehkan Lina. Namun, Tiborello kemudian dibebaskan dari dugaan tersebut karena tidak adanya bukti ataupun saksi yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ia ini adalah pelakunya. Tiborello sendiri juga membantah tuduhan yang diberikan kepadanya bahwa ia telah melecehkan anaknya sendiri. Nah, ada nih salah satu saudaranya Lina yang mengalami gangguan mental juga sempat dilakukan pengawasan oleh pihak kepolisian, tetapi tidak juga ditemukan bukti bahwa ia adalah pelakunya. Nah, bahkan nih ada juga beberapa media lokal pada waktu itu yang berspekulasi bahwa jika dilihat dari rentan waktu sejak Lina ini hamil sampai dengan melahirkan, mungkin saja Lina ini telah diserang pada saat perayaan yang berlangsung di dekat desanya Lina. Tapi setelah diselidiki, hal ini juga tidak pernah terbukti kebenarannya. Nah, Lina ini kemudian berada di bawah perawatan Dr. Gerardo Lozada. Nah, dokter ini juga memastikan Lina menerima pendidikan yang layak. Dr. Lozada juga memastikan bahwa nantinya si Gerardo kecil ini akan menerima semua bantuan yang dibutuhkan dan akan membayar biaya sekolahnya juga. Baik banget ya dokter ini. Nah, Gerardo kecil ini tumbuh dan bermain bersama dengan Lina. Dan yang diketahui olehnya, Lina ini adalah kakak kandungnya. Hingga pada saat Gerardo berusia 10 tahun, kemudian diberitahukanlah bahwa yang sebenarnya Lina Medina merupakan ibunya sendiri. Gerardo tumbuh seperti anak normal lainnya, yakni dia sehat dan tidak ada tanda-tanda kelainan yang ditunjukkannya. Hingga akhirnya pada tahun 1979, Gerardo meninggal dunia pada usia 40 tahun. Penyebab meninggalnya Gerardo adalah karena penyakit sumsum tulang belakang. Nah, tapi penyakit yang diderita Gerardo ini tidak ada indikasi yang berhubungan dengan keadaan kelahirannya yang tidak biasa itu. Pokoknya selama hidupnya, Gerardo ini telah menjalani kehidupan sebagaimana orang normal pada umumnya. Oke, kita kembali ke ceritanya Lina. Jadi, selama masa mudanya Lina ini, dia bekerja sebagai sekretaris di klinik dan membantu Dr. Lozada. Kemudian, pada usia 33 tahun, Lina menikah dengan seorang pria yang bernama Raul Jurado. Dari pernikahannya ini, Lina kemudian melahirkan seorang anak laki-laki pada tahun 1972 dan anaknya diberi nama Raul Jurado Junior. Nah, setelah menikah ini, Lina kemudian tinggal bersama dengan suaminya dan hidup sederhana. Kisah Lina yang sangat mengejutkan ini kemudian menarik perhatian internasional. Ia pernah ditawarkan untuk ceritanya ini dijadikan sebuah film, tapi Lina menolaknya. Karena menjalani hidup yang sederhana, pernah nih suatu ketika pemerintah mengadakan proyek pelebaran jalan dan rumah tempat tinggal Lina sempat terkena dampak dari penggusuran tersebut. Nah, kemudian Lina beberapa kali mengajukan ganti rugi kepada pemerintah setempat terkait dengan penggusuran yang dilakukan saat itu. Tapi saat Lina mendapatkan tawaran untuk diwawancarai tentang kisah hidupnya ini, ia tetap saja menolak dan memilih untuk bungkam. Jadi Lina tuh udah gak mau lagi membahas tentang peristiwa yang menimpa dirinya di waktu dia kecil itu.
Bahkan seluruh keluarga Lina juga tidak pernah memberikan tanggapan apapun terkait dengan kisah hidup Lina di masa kecil. Pokoknya nih, setiap kali ada tawaran untuk diwawancarai, baik Lina maupun seluruh anggota keluarganya selalu saja menolak. Mereka lebih memilih untuk tetap hidup sederhana daripada menjual kisah hidup Lina kepada awak media. Ya tapi gimana ya, kita juga kan pengen tahu gitu, siapa sih yang melakukan tindakan yang keji itu kepada Lina kecil ini. Jadi guys, kisah Lina ini sebagai seorang ibu termuda sampai saat ini masih menjadi misteri. Karena yaitu gak ada yang tahu siapa sebenarnya ayah dari anak yang dilahirkan oleh Lina ini. Jadi gimana menurut kalian? Mungkinkah orang terdekat telah melakukan hal buruk ini kepada Lina, tapi tidak pernah diketahui? Atau mungkinkah Lina ini telah diserang oleh orang yang tidak dikenali? Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, itu dia cerita hari ini. Terima kasih kalian udah nonton, dan jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan like juga video ini kalau kalian suka. Dan sampai kita ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye.